oleh Al-Samsi. Pemimpin pengajian Putri Yeni atau Umi Cinta memenuhi panggilan MUI Bekasi untuk mengklarifikasi dugaan penyimpangan agama dalam pengajian yang dipimpinnya. DPRD Pati, Jawa Tengah menggelar rapat pansus hak angket terkait desakan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Selamat malam pemirsa, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan di kabar utama bersama saya Felicia Belinda. Kios mesin pompa air di kota Tangerang, Banten, Kamis malam ludes terbakar api. Kobaran api yang cukup besar dengan cepat meludeskan seluruh bangunan kios mesin pompa air di Jalan Rasuna Said, Cipete, Kelurahan Pekojan, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten, Kamis malam. Banyaknya barang mudah terbakar membuat seluruh bangunan di dalam kios hangus tak tersisa. Peristiwa kebakaran tersebut diduga terjadi karena arus pendek listrik dari dalam kios yang saat itu ditinggal pemiliknya untuk sholat maghrib. 3 unit mobil damkar dan 10 personil dikerahkan untuk memadamkan api. Akibat dari kebakaran tersebut menyebabkan arus lalu lintas macet total akibat jalan sempit. Boleh, Pak. Pemirsa, artis Nikita Mirzani kembali menjalani sidang kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dan pemerasan terhadap Reza Gladys di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agenda pada hari ini adalah pemeriksaan saksi dari pihak jaksa penuntut umum. Sidang lanjutan kasus dugaan pencemaran nama baik, pemerasan dan tindak pidana pencucian uang TPPU dengan terdakwa artis Nikita Mirzani kembali digelar Kamis siang tadi. Sidang kasus yang menyeret nama Nikita Mirzani melawan Reza Gladys digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang berlangsung di ruang sidang utama Ormas Seno Aji. Dalam agenda sidang hari ini, Jaksa Penuntut Umum JPU menghadirkan salah satu saksi, Dr. Samira, influencer yang dikenal dengan akun Doktif Dokter Detektif. Usai menjalani sidang di depan awak media, Nikita menyebutkan bahwa dirinya merasa malu karena kasusnya membuat gaduh dan telah menghebohkan publik. Harga endorse saya itu hampir 10 miliar gitu kan. Nah, ini yang dipermasalahkan adalah uang 4 miliar. Jadi kalau Reza Gladys miskin gak punya uang, nanti 4 miliar saya tambahin 1 miliar ya. Jadi jangan terlalu digimanain gitu kasus ini, karena saya malu gitu ngurusin 4M kok sampai satu Indonesia gaduh, polisi semua udah kayak kasus pembunuhan, mafia narkoba, bandar narkoba atau bandar judol gitu. Saya merasanya seperti itu gitu, agak memalukan gitu kasus ini. Dalam sidang lanjutan hari ini, penampilan Nikita Mirzani cukup mencuri perhatian. Niki tampak lebih bugar dan tampil modis mengenakan kemeja biru dongker dengan paduan celana putih. Penampilan Niki juga terlihat segar dengan polesan perona bibir warna merah menyala. Dari Jakarta, Bima Sakti, TV One mengabarkan. Wajib mengeluarkan infak 1 juta untuk masuk surga. Nah, ini benar atau tidak? Dari pembicaraan tadi ya, tapi buktinya ada nggak yang pernah membayar itu?
Diduga digunakan sebagai lokasi pengajian aliran menyimpang, ratusan warga menggeruduk sebuah rumah di perumahan Duku Zamrud, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pimpinan pengajian yang dikenal sebagai Ibu Putri Yeni tersebut kerap mengiming-imingi jamaahnya bisa masuk surga dengan membayar Rp1 juta. Majelis Ulama Kota Bekasi pun turun tangan untuk mendalami apakah ada penyimpangan yang dilakukan Umi Cinta. Rekaman video amatir yang diabadikan warga ini adalah aksi penolakan warga di perumahan Duku Zamrud, Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, atas aktivitas pengajian yang dinilai menyimpang di lingkungannya minggu kemarin. Pengajian yang dipimpin Ibu Putri Yeni ini disebut tak sesuai syariat Islam. Dalam pengajian itu, jamaah pria dan wanita menjadi satu di dalam rumah tanpa dipisah. Konon kabarnya jamaah pengajian acap diiming-imingi bisa masuk surga dengan membayar Rp1 juta. Warga yang memprotes kegiatan agama yang diduga menyimpang tersebut juga sempat dilaporkan akibat pencemaran nama baik, sehingga warga melihat adanya upaya kriminalisasi yang dilakukan kelompok tersebut. Menyikapi permasalahan tersebut, Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Bekasi meminta keterangan langsung dari Umi Cinta alias Putri Yeni. MUI belum bisa memvonis apakah pengajian Umi Cinta masuk kategori ajaran sesat atau tidak dengan mencari bukti yang konkret. MUI akan menutup pengajian jika terbukti sesat. Jika tidak terbukti, pengajian boleh berlanjut setelah mengurus izin pendirian majelis taklim dan mendapat izin dari lingkungan setempat. Lantas apa yang ditemukan oleh MUI Kota Bekasi setelah bertemu dengan Umi Cinta dan meminta keterangannya? Tim TV One mengabarkan. Spanduk berisi penolakan warga terkait keberadaan tempat perkumpulan atau pengajian Putri Yeni di Duku Zamrud, Mustika Jaya, Kota Bekasi telah dicopot warga. Pencopotan dilakukan karena keinginan warga telah ditanggapi Pemkot Bekasi dan dilakukan demi menjaga agar lebih kondusif. Spanduk besar yang sebelumnya terpasang di depan persis rumah Putri Yeni atau Umi Cinta sudah tidak terlihat lagi. Kondisi yang sama juga terlihat di depan pintu masuk klaster. Spanduk dengan tulisan penolakan keras terkait perkumpulan yang dilakukan di rumah Ibu Yeni dengan tanda tangan warga tersebut sudah dicopot warga. Pencopotan spanduk dilakukan usai warga menghadiri rapat yang diadakan di kantor Kesbangpol Pemkot Bekasi. Tokoh agama setempat menjelaskan, spanduk diturunkan lantaran permintaan warga telah ditanggapi serta untuk menjaga kondusivitas wilayah. Namun warga berharap pengajian Putri Yeni tidak lagi diadakan di rumah atau wilayah tersebut. Tetap harapan dari warga karena sudah terbukti adanya keresahan di warga, tetap warga menuntut untuk diadakan kegiatan tersebut gitu. Jangan di sini gitu ya Pak? Ya intinya jangan di sini gitu. Di luar ya Pak? Iya, terserah lah gitu. Sebelumnya pengajian yang diadakan di rumah Putri Yeni di Duku Zamrud sempat membuat heboh karena adanya isu membayar Rp1 juta untuk tiket masuk surga. Dari Bekasi, Jawa Barat, Kurnia Dwi Hapsari, TV One mengabarkan. Pemimpin pengajian Putri Yeni atau Umi Cinta memenuhi panggilan MUI Bekasi di Kelurahan Mustika Jaya, Kota Bekasi. Panggilan tersebut dalam rangka mengklarifikasi dugaan penyimpangan agama dalam pengajian yang dipimpinnya. Setelah viral dugaan penyimpangan agama dalam pengajian di sebuah rumah di Duku Zamrud, Kota Bekasi ditentang warga. Sosok pemimpin pengajian tersebut hadir memenuhi panggilan MUI. Umi Cinta hadir menggunakan gamis berwarna hitam dan kacamata hitam ke aula kantor Kelurahan Mustika Jaya. Sebelum masuk ruangan audiensi, dirinya menyatakan sehat. Pada hari Rabu kemarin, MUI, Kesbangpol maupun
Forkopimda lainnya sudah mendengar keluh kesah warga Zamrud yang menolak adanya pengajian di lingkungan warga. Sehingga audiensi bersama Putri Yeni atau Umi Cinta ini dinilai penting. Dari hasil audiensi serta konfirmasi kepada Putri Yeni yang disumpah Al-Quran, MUI akhirnya membuat 4 keputusan tertulis yang ditandatangani pihak MUI, Putri Yeni, RW setempat. MUI Kota Bekasi menyatakan kegiatan pengajian Putri Yeni atau Umi Cinta di Dukuh Zamrud, Kota Bekasi tidak ada indikasi melenceng dari ajaran agama Islam. Alhamdulillah. Gimana Umi? Bawa sama siapa Umi? Hasil rapat berita acara pada sore hari ini. Yang pertama, sebagaimana penjelasan Ibu Putri Yeni berkaitan dengan materi pengajian yang dilakukan berdasarkan kriteria aliran yang dianggap menyimpang sebagaimana disampaikan oleh Ketua MUI, bahwa pengajian tersebut tidak ada indikasi melenceng dari ajaran Islam. Saya ulangi, pengajian tersebut tidak ada indikasi melenceng dari ajaran Islam. Yang kedua, untuk sementara pengajian yang dilaksanakan di rumah Ibu Putri Yani dihentikan untuk selanjutnya meminta izin warga untuk mengurus perizinan terhadap warga. 3. Pengajian Ibu Yani dilakukan di Masjid Al-Muhajirin RW 12 Kelurahan Cimuni. 4. Akan dilakukan pendampingan oleh pihak kepolisian dan pemerintah Kota Bekasi, termasuk Majelis Ulama Indonesia Kota Bekasi. Pemimpin pengajian Putri Yeni atau Umi Cinta menjawab sejumlah pertanyaan dari awak media usai memenuhi panggilan MUI Bekasi, Jawa Barat. Berikut keterangan dari Umi Cinta. Saya sampaikan kepada Bapak Ketua MUI dan sejajarannya beliau, itu tidak benar. Semua berita yang simpang siur selama ini membayar 1 juta dijamin masuk surga, itu tidak benar. Saya sudah bersumpah tadi di atas di Quran, Al-Quran, itu tidak benar. Semua berita-berita yang sudah viral sampai ke YouTube itu tidak benar. Bu, jadi alasan untuk tertutup itu kenapa, Bu? Itu tidak benar. Yang benar tidak ada menyimpang. Tidak ada pembayaran 1 juta dijamin masuk surga dari saya, itu tidak benar. Alasan setiap kegiatan tertutup itu seperti apa? Tertutup bukan kegiatannya yang tertutup, bukan ajarannya yang tertutup, tapi rumah saya ditutup karena ada AC-nya. Kalau jamaah digabung Bu antara pria dan wanita? Yang digabung dan pria dan wanita itu ada pembatasnya, ada juga TV Trans TV apa siapa yang sudah masuk, itu tidak. Yang mengaji di rumah saya 1 keluarga. Kalau ada laki-laki itu suaminya, yang perempuan itu istrinya, kalau ada yang remaja itu ada anaknya. Kenapa di rumah, Bu? Kan di masjid bisa tuh. Ya, kita juga ngaji hari Sabtu di masjid itu atas permintaan yang ngaji dan warga itu, karena menurutnya boleh nggak Mi kita di rumah Umi aja, ini kan lebih lebar, hanya semata-mata. Mengenai kutipan Bu, 100.000 per kepala. Nah, kalau sedekah itu di Kota Amal itu saya nggak tahu. Ada yang ngasih 5.000, 2.000, kok buktinya dibuka itu ya segitu saya nggak tahu. Ya kenapa? Ya kayak Kota Amalnya di masjid lah. Kita ke masjid nih ke pengajian tuh kita ceburin, terus gurunya Pak Kiainya kan nggak tahu itu mah. Adanya anjing di rumah Bu, gimana Bu? Nah, anjing di rumah saya ini punya pet shop. Tapi itu sudah lama tidak ada. Jadi waktu yang namanya pet shop, pendidikan hewan itu pasti ada ya, nggak anjing ada kucing atau segala macam kelinci. Nah waktu itu ada yang nitip nggak diambil-ambil, begitu ini saya telepon ternyata yang menitipkan itu ya itu nggak balik lagi ke Bekasi karena orang tuanya meninggal, beliau tidak lagi di Bekasi, yaitu orang Sumatera Utara. Ya pemirsa, kita update informasi usai pertemuan MUI dengan Umi Cinta dengan Kurnia Dwi Hapsari. Selamat malam Nia, bagaimana proses perdamaian antara MUI dan juga Umi Cinta? Iya, selamat malam Feli dan juga pemirsa. Tadi siang sampai dengan sore hari telah dilakukan pertemuan antara Putri Yeni dengan MUI Kota Bekasi, kemudian pihak RW dan juga Forkompinda dari Kota Bekasi, di mana dari hasil pertemuan yang dilakukan di kantor Kelurahan Mustika Jaya Kota Bekasi, seluruh pihak bersepakat untuk damai, di mana memang
undangan dari MUI, yaitu mengundang Putriani selaku pimpinan pengajian tersebut untuk melakukan klarifikasi atas keluh kesah warga yang selama ini berada di perumahan Duku Jamrut. Mereka menilai, awalnya menduga bahwa pengajian tersebut terindikasi ataupun pengajian tersebut diduga melakukan penyimpangan. Namun dari hasil klarifikasi MUI bahwa disepakati beberapa poin, terutama MUI menyatakan bahwa ajaran agama ataupun pengajian dalam yang pimpinannya ini Umi Yeni tidak ada indikasi menyimpang ataupun tidak ada indikasi melenceng dari ajaran agama Islam. Tadi juga hal ini diperkuat dengan adanya saksi yang dihadirkan dalam pertemuan tersebut, di mana mereka tidak mengaku, saksi-saksi ini tidak mengaku bahwa isu yang beredar karena adanya biaya ataupun masuk surga dengan tiket 1 juta ini, mereka juga saksi ini juga sudah dikonfirmasi apakah benar atau tidak, namun tidak mengakui adanya pembayaran 1 juta dan juga memang tidak dapat ataupun warga sekitar tidak dapat membuktikan hal tersebut, sehingga pengajian Umi Yeni dihentikan sementara dan akan dilakukan di masjid sekitar wilayah Duku Jamrut ataupun bukan di tempat tinggalnya yang saat ini menjadi polemik. Demikian, Feli. Baik, terima kasih banyak Kurnia Dwi Hapsari atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, jangan kemana-mana, kabar utama akan segera kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan kabar utama pemirsa. Seorang bocah usia 4 tahun tewas dibunuh oleh pamannya sendiri di Dusun Lanyor, Desa Geger, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Usai membunuh, pelaku kemudian kabur ke tengah hutan di desa sekitar. Hingga kini, anggota Polsek dan Koramil masih memburu pelaku. Pembunuhan seorang balita usia 4 tahun menghebohkan warga Dusun Lanyor, Desa Geger, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan. Saat ditemukan, jasad korban HY sudah tergeletak di depan rumah orang tuanya dengan kondisi mengenaskan. Tim Inafis Polres Bangkalan pun langsung melakukan olah TKP. Peristiwa terjadi saat pelaku berinisial HO datang ke rumah korban untuk mencari istrinya. Karena tidak dapat bertemu istrinya, pelaku malah mengamuk dengan merusak rumah dan melukai korban yang sedang digendong ibunya. Si Holis ini mencari istrinya di rumah kakak iparnya ya. Itu tidak ada. Di situ Holis memecahi kaca dan sebagainya, mendobrak pintu. Nah, ini mencari istrinya. Di situ istrinya tidak ada. Dan di situ ada kakak iparnya yang sedang menggendong korban. Usai membunuh, pelaku kemudian kabur ke tengah hutan di desa sekitar. Hingga kini, anggota Polsek dan Koramil masih memburu pelaku. Dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Abdurrahim, TV One, mengabarkan. Pemirsa, polisi menangkap 11 orang yang diduga menjadi provokator dalam aksi demo Bupati Pati Sudewo. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Pemirsa, polisi menangkap 11 orang yang diduga menjadi provokator dalam aksi demo Bupati Pati Sudewo. Belasan orang itu kini diperiksa secara intensif karena telah melakukan perbuatan anarkis. Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Artanto mengatakan, pengamanan aksi demo di depan kantor Bupati Pati mengerahkan 2.700 personil gabungan. Kepolisian berusaha melakukan pendekatan secara persuasif kepada massa, tetapi tidak diindahkan. Ada 11 orang yang menjadi provokator dan telah diringkus.
Polisi juga menyebut 1 kendaraan Polri dibakar massa dalam aksi. Dari demo ricuh di Pati ini, sekitar 34 orang terluka dan tengah dirawat di rumah sakit. Ini pelaku yang menjadi provokator itu ada kurang lebih ada 11 kita lakukan pengamanan. Saat ini sedang kita lakukan pendataan dan dilakukan pemeriksaan oleh pihak reserse. Terkait adanya pembakaran itu gimana konfirmasinya? Ya, dari aksi unjuk rasa anarkis tadi ada 1 kendaraan Polri yaitu dari Propam berhasil digulingkan oleh massa tersebut dan dibakar. Korban dari kedua belah pihak, baik dari anggota Polri maupun dari masyarakat terhadap aksi anarkis ini, yaitu ada 34 orang saat ini sedang diobati dan dirawat di rumah sakit. Kapolri Jenderal Listio Sigit menanggapi pasca aksi unjuk rasa masyarakat di kantor Bupati Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang ricuh pada Rabu kemarin. Ditemui dalam acara bulog di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara Kamis pagi, Kapolri menjelaskan polisi telah berupaya melakukan mediasi antara masyarakat dengan pihak terkait. Selalu memfasilitasi, memberikan ruang bagi masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan menyampaikan pendapat. Namun pesan saya, tolong dilaksanakan dengan tertib, karena Polri tidak akan menghalangi. Kita bahkan memfasilitasi, kita bahkan membantu melakukan mediasi, oleh karena itu memanfaatkan saluran dan aturan undang-undang yang ada dengan baik. DPRD Pati, Jawa Tengah tengah membahas hak angket dan membentuk panitia khusus pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Sikap DPRD ini sebagai respon unjuk rasa warga yang menuntut Sudewo untuk mundur dari jabatannya. Usai menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Pati yang berakhir ricuh, massa dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menggeruduk kantor DPRD Pati. Mereka mendesak DPRD Pati untuk menggelar rapat pembentukan pansus hak angket pemakzulan Bupati Pati. Setelah mendapatkan desakan dari massa, DPRD Pati Jawa Tengah akhirnya menyepakati akan membahas hak angket dan membentuk panitia khusus pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Salah satu yang mengusulkan hak angket pemakzulan adalah fraksi Partai Gerindra yang juga merupakan partai dari Sudewo. Selain fraksi Gerindra, semua fraksi di DPRD Pati, yakni PDI Perjuangan, PKB, P3, Demokrat, PKS, dan Partai Golkar juga menyetujui pembentukan pansus hak angket. Soal itu kita bentuk angket dulu, Mas, sesuai dengan cara dan tahapannya, tata caranya itu harus kita bentuk angket. Kalau soal pemajulan nanti kita bentuk angket, kemudian kita bentuk pansus, ya pansus bekerja sesuai dengan aturan, sesuai dengan regulasi yang ada, diberi waktu paling lambat 60 hari untuk bekerja. 60 hari untuk bekerja, paling lama lah itu ya. Mudah-mudahan tidak sampai 60 hari pansus sudah dapat menyimpulkan untuk dikirim kepada Mahkamah Agung. Kemudian Mahkamah Agung kembali kepada DPRD, keputusannya kayak apa, dan itu nanti baru kita tunggu. Sementara itu, Sudewo menghormati sikap DPRD membentuk pansus hak angket. Bukan hak angket yang dimiliki oleh DPRD. Jadi saya menghormati hak angket tersebut, paripurna tersebut. Itu intinya. Kemudian dari tuntutan dari para pengunjuk rasa gimana Pak, tanggapannya apa? Tuntutan kan sudah disampaikan tadi. Kalau saya kan dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan secara demokratis. Sudewo terpilih menjadi Bupati Pati melalui pemilihan umum Bupati Pati 2024 dan dilantik pada pelantikan kepala daerah serentak di Indonesia pada tanggal 20 Februari 2025. Namun kurang dari 6 bulan memimpin, ia sudah menghadapi gelombang penolakan besar dari warga yang mendesaknya mengundurkan diri. Dari Pati, Jawa Tengah, Abdul Rohim, TV One mengabarkan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan rencana pemakzulan terhadap Bupati Pati memiliki mekanisme yang telah diatur dan harus diikuti tahapannya. Tito juga memohon para kepala daerah untuk menyesuaikan kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan secara bertahap agar tidak memberatkan masyarakat. Bupatinya sudah menyampaikan permohonan maaf, sudah mencabut ya. Nah kemudian kok ada tuntutan yang lain.
untuk pemakzulan. Pemakzulan itu ada mekanismenya. Mekanismenya diantaranya adalah melalui mekanisme DPR. Saya dengar DPR udah membuat pansus. Ya udah kita ikutin aja itu. Tapi jaga situasi kondusif. Saya mohon rekan-rekan kepala daerah lainnya, setiap pengeluaran kebijakan yang berhubungan dengan pajak, retribusi, jangan sampai memberatkan masyarakat. Lakukan bertahap saja. Jangan bertahap. Itu selama penghitungan NJUP juga harus hati-hati. Ya. Jadi jangan sampai memberatkan masyarakat. Prinsip utamanya itu. Dan lakukan sosialisasi. Pemirsa, untuk memperbarui informasi terkait pansus hak angket terkait desakan pemakzulan Bupati Pati Sudewo, sudah terhubung dengan Biro TV One di Yogyakarta, ada rekan Budi Zulkifli. Selamat malam Budi, silakan dengan laporan Anda. Baik Felicia, seperti yang kita ketahui setelah pada Rabu kemarin masa menggeruduk DPRD Kabupaten Pati, Jawa Tengah, mulai pagi tadi DPRD Kabupaten Pati dalam hal ini pansus hak angket pemakzulan Bupati Pati Sudewo sudah mulai maraton bekerja. Mereka menggelar rapat dan mengundang sejumlah pihak untuk diminta klarifikasi terkait dengan tuntutan-tuntutan dari para pengunjuk rasa dalam aksi yang berlangsung kemarin. Dari pantauan kami tadi pagi, Pansus sudah mulai menggelar rapat mulai pada pukul 10 pagi dan mengundang sejumlah pihak, diantaranya ada sejumlah pekerja yang telah di PHK dari Rumah Sakit Suwondo. Mereka diminta klarifikasi dan penjelasan tentang pemecatan mereka. Diundangnya sejumlah pekerja ini adalah bagian juga dari poin-poin tuntutan yang disampaikan oleh para pengunjuk rasa mengenai hal-hal yang dipandang para pengunjuk rasa sebagai pelanggaran aturan-aturan yang dilakukan oleh Bupati Pati Sudewo. Ada 22 poin yang disodorkan oleh para pengunjuk rasa kepada Pansus Hak Angket DPRD Pati. Namun dari penjelasan Pansus dalam wawancara kami tadi siang di DPRD Pati menyebutkan bahwa dari 22 poin itu ada 12 poin yang mengerucut dan sementara mereka lakukan pendalaman dengan lebih detail mengenai poin-poin tersebut. Karena menurut pihak Pansus, 12 poin yang mereka lakukan pendalaman ini adalah poin-poin penting yang cukup kuat untuk dijadikan sebagai alasan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Meskipun kita tahu bahwa diberikan kesempatan selama 60 hari bagi Pansus untuk bekerja, namun pihak DPRD Kabupaten Pati mengatakan bahwa mereka berupaya semaksimal mungkin agar prosesnya bisa lebih cepat. Bahkan tadi dikatakan oleh Pansus Hak Angket bahwa ditargetkan bisa selesai dalam 2 minggu. Nanti setelah proses rapat-rapat maupun verifikasi yang dilakukan oleh Pansus ini kelar, hasilnya itu akan diserahkan kepada pimpinan Dewan dan selanjutnya akan dibawa ke Mahkamah Agung untuk diputuskan apakah memang Bupati Pati Sudewo bisa dimakzulkan sesuai dengan tuntutan para pengunjuk rasa. Sementara itu para pengunjuk rasa sendiri kita tahu mereka berhenti menggelar aksi unjuk rasa karena menghormati kerja yang sementara berlangsung di Pansus DPRD Pati. Begitu untuk sementara yang bisa kami kabarkan. Kembali ke Anda di Jakarta, Felicia. Baik, terima kasih banyak Budi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri kembali menunjuk Hasto Kristianto menjadi Sekjen PDI Perjuangan. Hasto kembali menjadi Sekjen PDI Perjuangan periode 2025-2030. Pelantikan Hasto dilakukan di kantor DPP PDI Perjuangan Menteng, Jakarta. Ini menjadi periode ketiga Hasto menduduki posisi Sekjen PDI Perjuangan. Sebelumnya, siapa pengganti Hasto Kristianto sebagai Sekjen baru PDI Perjuangan sempat mencuat setelah Hasto menjadi tersangka dan terdakwa kasus suap perkara Harun Masiku. Meski sempat ditahan oleh KPK, Megawati tak melepas posisi Hasto Kristianto sebagai Sekjen PDIP.
Kini Hasto menjabat sebagai Sekjen PDI Perjuangan untuk ketiga kalinya. TNI Angkatan Udara terus memantapkan persiapan atraksi udara untuk perayaan HUT Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia di kawasan Monas, Jakarta. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan kabar utama. Pemirsa, TNI Angkatan Udara terus memantapkan persiapan atraksi udara untuk perayaan HUT Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia di kawasan Monas, Jakarta. Deru mesin pesawat seperti Jupiter Aerobatic Team hingga pesawat tempur F-16 pun memecah langit Jakarta. Mereka berlalu lalang di atas Monas, memamerkan formasi dan manuver. Selain pesawat tempur dan akrobatik, ada juga 6 helikopter yang membentuk formasi dengan mengibarkan bendera merah putih berukuran besar. Sementara itu, jelang upacara bendera peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, 76 paskibraka melangsungkan gladi bersih di Istana Merdeka, Jakarta. 76 calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka terus melaksanakan latihan dan persiapan terakhir. Mereka adalah 76 siswa terpilih yang melakoni beragam tahapan seleksi dari tingkat daerah hingga tingkat nasional. Para paskibraka ini merupakan putra-putri terbaik dari 38 provinsi yang melakoni rangkaian seleksi dan karantina. Presiden Prabowo Subianto hari ini akan mengukuhkan 76 calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka di Istana Kepresidenan Jakarta. 76 paskibraka jadinya kapan Mas? Besok? Sebelum gladi. Rencana 13. Rencana tanggal 13. Mas, ini kan juga latihan berlangsung di Jakarta juga untuk beradaptasi atau seperti apa? Ya bukan juga, kita berharap nanti pada saat hari Minggu tanggal 17 Agustus cuaca akan bersahabat, tapi apapun kondisinya ya nggak ada masalah. Beralih ke kabar lainnya, pemirsa, TNI Angkatan Laut menggelar tasyakuran setelah peningkatan struktur organisasi Korps Marinir oleh Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu. Tasyakuran digelar di markas Korps Marinir Cilandak Kamis pagi dan dihadiri seluruh pejabat tinggi di jajaran Korps Marinir Angkatan Laut. Beberapa atraksi dan pertunjukan dipertontonkan di tengah-tengah acara tersebut. Menurut Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali, peningkatan struktur organisasi Korps Marinir ini diharapkan mampu memperkuat pertahanan laut di Indonesia dengan kekuatan yang lebih besar, fungsi lebih lengkap, dan tanggung jawab yang semakin besar. 5 batalion infanteri marinir yang baru diresmikan Presiden Prabowo Subianto akan disebar di sejumlah wilayah strategis di Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat pengamanan pulau-pulau di tanah air serta mempercepat gerak pasukan. Alhamdulillah yang telah diresmikan dan dikukuhkan oleh Bapak Presiden Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto pada hari Minggu kemarin saat upacara gelar kehormatan dan kesiapan operasional di Batu Jajar. Pada pagi hari ini kita melaksanakan tasyakuran. Inti dari tasyakuran adalah bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah dibentuk dan dikembangkan organisasi marinir.
Pemirsa jangan kemana-mana, kabar utama akan segera kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan kabar utama. Pemirsa, beragam informasi penting telah kami rangkum untuk Anda dalam kilas kabar berikut ini. Pemimpin pengajian Putri Yeni atau Umi Cinta memenuhi panggilan MUI Bekasi di Kelurahan Mustika Jaya, Kota Bekasi. Panggilan tersebut dalam rangka mengklarifikasi dugaan penyimpangan agama dalam pengajian yang dipimpinnya. Dari hasil audiensi serta konfirmasi kepada Putri Yeni yang disumpah Al-Quran, MUI akhirnya membuat 4 keputusan tertulis yang ditandatangani pihak MUI, Putri Yeni, dan RW setempat. MUI Kota Bekasi menyatakan kegiatan pengajian Putri Yeni atau Umi Cinta di Dukuh Zamrud, Kota Bekasi tidak ada indikasi melenceng dari ajaran agama Islam. DPRD Pati hari ini menggelar rapat pansus hak angket terkait desakan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Rapat yang digelar di gedung DPRD Pati tersebut berlangsung dengan agenda mendengarkan kesaksian dari sejumlah pihak terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati. Dilakukan di kantor DPP PDIP Menteng, Jakarta. Ini menjadi periode ketiga Hasto menduduki posisi Sekjen PDI Perjuangan. Meski sempat ditahan KPK, Megawati tak melepas posisi Hasto Kristianto sebagai Sekjen PDIP. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan program kabar hari ini bersama Prita Zega. Saya Felicia Melinda mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Didukung oleh Sarung Al-Samsi.